Selamat pagi teman-teman sahabat semua. Hari ini kita akan melakukan persembahyangan bersama keluarga ke Kelungkung, yaitu tepatnya di Pura Kawitan Tangkas, Koreagung. Seperti biasa, setelah tadi kita sembahyang di Pura Puncak Penulisan, sekarang kita akan sembahyang juga di Pura Ulun Danu Batur dari luar saja. Baru nyampe di Pura Ulun Danu Batur. Oke, setelah tadi kita sembahyang sebentar untuk memohon keselamatan di jalan. Selanjutnya kita akan melakukan perjalanan lagi menuju Gel-Gel atau Kelungkung, yang mana merupakan pusat kerajaan Hindu Bali setelah keruntuhannya sekitar abad ke-14, di mana konon pusat kerajaan Hindu yang pertama yaitu ada di Gianyar, tepatnya di Bedahulu. Namun karena adanya ekspansi dari Majapahit, akhirnya runtuh dan dipusatkan atau dipindahkan ke Kelungkung, yaitu di Gel-Gel. Untuk bisa sampai ke desa Gel-Gel Kelungkung dari arah Singaraja, kita akan tempuh kurang lebih 2,5 jam, dan saat ini kita melalui jalur desa Suter. Selain melalui jalur desa Suter ini, dari arah Singaraja juga bisa melalui jalur kota, yaitu kota Bangli, dengan waktu kurang lebih mungkin lebih cepat dari jalur Suter. Setiap kali saya melakukan perjalanan ke Karangasem ataupun ke Kelungkung untuk melakukan persembahyangan, saya lebih suka memilih jalur desa Suter ini karena hawanya lebih sejuk, pemandangannya lebih indah. Kita bisa melihat di sepanjang jalan ini banyak sekali hutan-hutan pinus milik negara, dan juga sesekali kita bisa melihat pemandangan lembah Gunung Batur di sebelah kiri. Namun demikian, buat teman-teman sahabat yang mungkin suatu saat memilih jalur Suter ini agar lebih berhati-hati karena jalannya berkelok-kelok. Di samping itu juga banyak truk-truk muatan galian C yang memang lebih sering mengambil jalur ini. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 40 menit dari Kintamani Bangli, saat ini kita sudah ada di Desa Menange, Kecamatan Rendang, untuk mengambil jalur Jalan Raya Besaki. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Dan tidak terasa kita sudah sampai di perbatasan Karangasem dan Kelungkung. Saat ini kita sudah mulai memasuki kota Kelungkung, mana kota Kelungkung ini adalah merupakan pusat kerajaan Hindu Bali yang kedua setelah keruntuhan kerajaan Bedahulu yang berpusat di Pejeng atau Bedulu, Kabupaten Gianyar. Menurut cerita sejarah ataupun babat, kerajaan Kelungkung adalah penerus dari kerajaan Gel-Gel yang pernah menjadi penguasa tunggal di Bali. Oleh karena itu, rajanya diakui sebagai yang tertinggi di antara raja-raja di Bali dan memakai gelar Dewa Agung. Kerajaan Kelungkung didirikan oleh Dewa Agung Jambe pada tahun 1668 di bagian tenggara Pulau Bali, atau tepatnya berada di Kabupaten Kelungkung saat ini. Sejak didirikan hingga keruntuhannya, kerajaan ini beberapa kali terlibat pertarungan sengit dengan Belanda.
di mana diceritakan selanjutnya itu hubungan antara Kelungkung dan penjajahan Belanda memanas ketika Kelungkung memihak kerajaan Buleleng yang tengah terlibat pertikaian dengan Belanda. Kerajaan Kelungkung dan pasukan Belanda akhirnya terlibat dalam perang Pusambe pada tahun 1849. Dalam perang ini diceritakan Belanda kehilangan 7 perwira tingginya serta 28 pasukan. Sedangkan kerajaan Kelungkung kehilangan 800 prajuritnya dan 1000 mengalami luka-luka. Menyadari keadaannya yang sangat terdesak, Belanda mengajukan perundingan, namun Dewa Agung istri Khannya, saudara perempuan raja, menolak. Tetapi belakangan berkat keahlian diplomasi dari kerajaan Belanda, akhirnya Raja Kelungkung dapat dibujuk untuk menandatangani perjanjian damai pada bulan Juli tahun 1849. Demikianlah sedikit cerita singkat tentang kerajaan Kelungkung yang berhubungan dengan penjajahan Belanda di Bali, dan oleh karenanya sampai dengan saat ini Kelungkung dikenal sebagai pusatnya perkawitan beberapa keluarga Arya maupun keluarga Pasek yang ada di Bali. Oke, kita lupakan dulu soal cerita zaman kerajaan yang sudah berlalu, dan saat ini saya sudah berada di Desa Kamasan untuk menuju Pura Kawitan Tangkas Koreagung. Perlu diketahui bahwa Desa Kamasan yang terletak di Kecamatan Kelungkung, Kabupaten Kelungkung ini adalah merupakan desa yang terkenal dengan lukisan khasnya yang mempunyai corak lukisan seperti halnya lukisan Jawa. Oke, di perempatan Balai Banjar Desa Kamasan ini kita pilih jalur ke kanan untuk menuju Pura Kawitan Tangkas Koreagung sekitar 5 menit. Nampak suasana jalan menuju Pura Tangkas Koreagung ini masih terbilang asri, sejuk, dan di sekitarnya masih ada banyak persawahan yang luas. Oh ya teman-teman, Pura Kawitan Tangkas Koreagung ini bukan terletak di Desa Kamasan, tetapi terletak di Desa Tangkas yang memang bersebelahan atau berbatasan dengan Desa Kamasan, Kecamatan Kelungkung. Sepi Jumat, sepi. Kamis sepi kali. Sepi aja. Sudah sampai di Pura Kawitan Tangkas Koreagung. Nampaknya Pemedap cukup ramai dari banyaknya mobil yang diparkir. Walaupun hari ini adalah hari Jumat, yaitu tepat hari Raya Sugian Bali. Nah ini teman-teman, di samping luasnya tempat parkir, di sini juga sudah disediakan toilet. Buat pemedak yang dari jauh yang mungkin kecapean, di sini juga sudah disediakan wantilan untuk istirahat dan menikmati menu-menu tradisional Kelungkung. Oke, sekarang saatnya saya melakukan persembahyangan yang pertama, yaitu di Pura Ratu Tapakan. Setelah melakukan persembahyangan yang pertama di Pura Ratu Tapakan, saatnya sekarang melakukan persembahyangan yang kedua, yaitu di Pura Pusat Kawitan Tangkas Koreagung. Tetaplah di channel saya ini sampai selesai.
Setelah selesai melakukan persembahyangan, saatnya balik kembali ke Singaraja menggunakan Toyota Hiace. Oh ya, buat teman-teman yang membutuhkan mobil untuk perjalanan wisata ataupun tirta yate, silahkan tulis di kolom komentar.